Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Selamat belajar. Soal nomor 16. Ini adalah materi barisan di kelas 11 semester 2. Submateri adalah barisan dan deret aritmatika. Oke, kita baca dulu. Sebuah deret aritmatika mempunyai suku tengah. Nih ya, dia punya suku tengah dan suku terakhir. Suku tengahnya 38 dan suku terakhirnya adalah 86. Kemudian jumlah 20 suku pertama adalah, saya blok dulu ya, jumlah 20 suku pertama adalah sekian. Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-20. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau memberikan rumus-rumusnya dulu. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu misal saya punya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke n atau suku terakhirnya. Di sini selisihnya itu pasti konstan atau yang disebut dengan beda. Selisih atau bedanya itu rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua, atau secara umum bisa saya tulis suku ke n dikurangi suku ke n-1. Oke, ini adalah rumus untuk beda. Kemudian kalau ditanyakan rumus suku ke n berarti un sama dengan a plus n-1b. A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyaknya sukunya, B ini adalah beda. Kemudian ada lagi yang namanya suku tengah. Suku tengah dilambangkan dengan UT. Namanya tengah-tengah berarti pasti rumusnya adalah suku yang awal ditambah suku yang paling akhir dibagi dengan 2. Kemudian ada lagi rumus jumlah n suku atau lambangnya adalah Sn. Rumusnya adalah n per 2 2a plus n-1 b, atau bisa juga Sn sama dengan n per 2 suku awal ditambah suku yang akhir. Oke, dari sini bisa dipahami ya, saya hanya mengingatkan. Kemudian di soal diketahui saya tulis dulu suku tengah itu bisa kita dapat dari suku pertama ditambah suku yang paling akhir dibagi dengan 2. Suku tengahnya diketahui adalah 38. Ya, suku awalnya belum tahu, suku terakhirnya sudah diketahui 86. Rumusnya dibagi 2. Tinggal saya kalikan ke ruas sini, pembagian berarti jadi perkalian. 38 dikalikan 2, hasilnya adalah berapa? 76. Sama dengan A ditambah 86. Berarti suku pertamanya adalah 76 dikurangi 86 sama dengan negatif 10. Selanjutnya pertanyaannya adalah nilai suku ke-20 atau ditanyakan suku ke-20. Saya blok dulu suku ke-20. Nah, kata kuncinya ada di sini. Ini tadi jumlah 20 suku, jumlah ya, jumlahnya, sedangkan yang ditanyakan adalah suku ke-20, sama-sama 20. Oke, saya kerjakan di sini. Misal saya mau pakai rumus yang Sn yang ini. Nih, yang bawah ya. Berarti saya punya Sn, rumusnya adalah n per 2 suku awal ditambah suku akhir. Karena yang di soal diketahui S20, berarti ini adalah
20/2 suku awal ditambah suku ke-20 juga, karena pertanyaannya kan 20 ya. 20 S20 saya substitusikan, hasilnya diketahui di soal adalah 180. 20 bagi 2 adalah 10. Suku awalnya tadi negatif 10 ditambah yang ditanyakan suku ke-20. Oke, ini bisa kita pindah ruaskan, boleh pindah ruas, berarti jadi pembagian ya. 180 dibagi 10 otomatis hasilnya adalah 18, berarti menyisakan yang ruas kanan negatif 10 ditambah suku ke-20, berarti suku ke-20 adalah 18. Ini negatif pindah ke ruas kiri, berarti ditambah 10 hasilnya adalah 28. Soal nomor 17 ini masih tentang barisan dan deret di kelas 11 semester 2. Ini masih dalam submateri aritmetika ya. Saya tulis yang diketahui di soal adalah jumlah suku ketiga dan suku ketujuh. Berarti saya tulis suku ketiga dijumlahkan dengan suku ketujuh, hasilnya adalah 22. Kemudian jumlah suku kelima ditambahkan suku ke-9, hasilnya adalah 30. Yang ditanyakan jika jumlah deret totalnya adalah 440, yang ditanyakan berapa bilangan yang memenuhi jumlah 440 ini dalam sebuah deret aritmetika. Kemudian ini otomatis harus kita jabarkan. Untuk penjabaran yang pertama, suku ketiga berarti A ditambahkan dengan 2B. Rumusnya sudah ada di nomor sebelumnya ya, di nomor 16 sama. Suku ketujuh berarti A ditambah 6B sama dengan jumlahnya adalah 22. Atau bisa saya sederhanakan, untuk yang A berarti jumlahnya sekarang koefisiennya adalah 2. 2A ditambahkan 8B sama dengan 22. Kemudian persamaan yang kedua berarti suku kelima A ditambah 4B ditambah suku ke-9 berarti A ditambah 8B sama dengan 30. Oke, bisa kita sederhanakan juga menjadi 2A ditambah 4 tambah 8 berarti 12B sama dengan 30. Oke, bisa kita eliminasi langsung ya. Koefisien A-nya sama, berarti bisa kita sederhanakan. B-nya berarti negatif 4B sama dengan berapa ini? Negatif 8 ya. Berarti B-nya adalah jelas 2. Oke, kalau B-nya 2 berarti kita bisa mencari tahu nilai A. Saya cari di sini, otomatis kita substitusi nilai B sama dengan 2, misal ke persamaan mana? Satu apa dua? Misal ke persamaan pertama saja ya. Persamaan pertama. Persamaan pertama tadi kan 2A ditambah 8B sama dengan 22. Sekarang B-nya diketahui sama dengan 2, berarti 8 kali 2 16 sama dengan 22. Berarti 2A sama dengan, ini saya pindah ke ruas kanan, 22 kurangi 16 6. Berarti nilai suku pertamanya adalah 3. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah SN-nya. Misal kita pakai rumus SN N per 2, maksud saya N per 2 2A ditambah N-1B. Rumus SN begini ya. Kemudian di soal diketahui jumlah bilangan-bilangan tersebut adalah 440. Yang ditanyakan adalah berapa banyak bilangan yang ada di deret aritmetika tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah nilai N-nya. Oke, A-nya tadi sudah ketemu 3, berarti 2 kali 3 ditambah N-1, B-nya adalah
2. Oke, untuk perhitungan ini sebenarnya terserah kalian lebih enak yang bagaimana. Misal saya pakai ini penyebutnya, saya pindah ke ruas kiri, otomatis dikalikan ya. Berarti 440 kalikan 2 hasilnya adalah 880. Ini tetap N, kemudian 2 kali 3 berarti 6, ditambah ini, hati-hati, ini harus dikalikan satu persatu begini. Berarti berapa? 2N dikurangi 2 berarti 880 sama dengan N berapa ini, 6 kurangi 2 yang konstanta kita hitung dulu, berarti 4 ditambahkan dengan 2N. Kemudian kita lanjutkan lagi, berarti 880 sama dengan ini, hati-hati, dikalikan satu persatu lagi, berarti 4N ditambah 2N kuadrat. Oke, dari sini bisa kita jadikan satu ruas. Yang ruas kiri saya pindah ke ruas kanan semuanya ya. Jadinya ini setara dengan 2N kuadrat ditambah 4N dikurangi 880 sama dengan 0. Kemudian kalau saya sederhanakan dengan cara kedua ruas saya bagi dengan 2, berarti setara dengan N kuadrat ditambahkan 2N dikurangi 440, 0 bagi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian bisa kita faktorkan N 440 dengan selisih atau jumlah 2, berarti dari bilangan 22 dan 20 ya. Ini ditambah, ini negatif, selisihnya adalah 2, berarti N sama dengan negatif 22 atau N nya sama dengan 20. Nah, ada dua jawaban. Yang ditanyakan tadi adalah apa? Jumlah bilangan atau N yang memenuhi, jadi tidak mungkin negatif ya. Jadi jawabannya adalah yang positif. N-nya adalah atau jumlah bilangan yang memenuhi deret aritmatika tersebut adalah 20 bilangan. Soal nomor 18 masih tentang barisan di kelas 11 semester 2, cuman sekarang barisannya adalah geometri. Diketahui deret geometri mempunyai suku pertama, berarti diketahui suku pertamanya sama dengan 27. Diketahui suku pertamanya adalah 27. Jika jumlah tak hingga deret tersebut, berarti S tak hingganya adalah 81. Maka yang ditanya adalah deret tak hingga tersebut untuk suku yang bernomor genap saja. Oke, kita kerjakan dulu dari yang diketahui. Untuk deret tak hingga geometri, rumusnya adalah A per 1 dikurangi rasio. Deret tak hingganya diketahui adalah 81 dengan suku pertamanya adalah 27 dibagi 1 dikurangi rasionya. Saya sederhanakan dulu ya. Ini dibagi 27 berarti habis, ini dibagi 27 adalah 3. Kemudian yang bagian penyebut saya pindahkan ke sana. Hati-hati, otomatis dikalikan satu persatu ya. 3 kali 1 adalah 3 dikurangi 3 kalikan R adalah 3R sama dengan 1. Kemudian saya pindah-pindah ruaskan. Untuk yang konstanta atau bilangan saya jadikan 1. Ini 3R saya pindah ke kanan, berarti jadinya adalah positif. Yang ruas kiri adalah 2, yang ruas kanan 3R, berarti rasionya ketemu 2/3. Rasio sudah kita temukan adalah 2/3. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah deret hanya untuk yang genap
dan untuk deret yang tak hingga. Berarti saya tulis deretnya adalah hanya untuk suku kedua, suku keempat, suku keenam, suku ke-8 dan seterusnya ya. Karena mintanya adalah yang genap saja. Oke, berarti sekarang rasio di deretan ini adalah pasti berubah. Adalah dari perbandingan suku keempat dan suku kedua. Dalam barisan geometri, suku keempat kalau dijabarkan adalah A kali R pangkat 3 dibagi A dikali R pangkat 1. Kalau saya sederhanakan, A-nya otomatis hilang dan rasionya kita lihat sekarang berarti rasionya menjadi R pangkat 2. Kemudian suku pertama juga berubah lagi. Suku pertamanya adalah suku kedua, berarti penjabarannya adalah A dikalikan R. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah untuk deret genap yang tak hingga. Gini ya, rumusnya sama. A dibagi 1 dikurangi R, sama. Tinggal kita substitusikan, suku pertamanya sekarang berubah. Adalah A kali R dibagi 1 dikurangi, rasionya juga berubah, R kuadrat. Kalau saya jabarkan, suku pertamanya kan sudah diketahui di soal. Ini ya, 27, rasionya sudah kita cari tadi adalah 2/3 dibagi 1 dikurangi 2/3 kuadrat, karena rasio yang baru adalah R kuadrat. Oke, kita sederhanakan, ini bagi 3, 1 bagi 3, 9. Kemudian berarti jadinya adalah 9 kali 2, 18 dibagi 1 dikurangi 2 kuadrat, berarti 4 dibagi 9. Ini ya, berarti 18 dibagi, kalau ini kita samakan penyebutnya kan yang depan jadi 9/9, berarti 9 dikurangi 4 adalah 5/9, atau sama dengan 18 kali 9 dibagi dengan 5. 18 kali 9 berapa ya, belakangnya 2, 172/5, atau kita sederhanakan, 162. Sebentar saya hapus. 162 dibagi 5 adalah, kalau kita bentuk ke dalam pecahan campuran adalah 32 2/5 atau 32,4 boleh. 32,4. Soal nomor 19 ini adalah limit dengan nilai tentu. Limit dengan nilai tentu itu maksudnya di sini X-nya adalah mendekati sebuah bilangan ya. Kalau limit tak tentu berarti X-nya mendekati tak hingga. Oke, limit itu langkah pertamanya, X-nya ini mendekati sebuah bilangan, kita substitusi ke persamaan ini. Jadi kalau angka 3 saya substitusi, jadinya adalah akar berapa? 3 ditambahkan dengan 4 dikurangi 2 kali 3 berarti 6 ditambah 1 dibagi dengan 3 dikurangi 3 berarti ini akar 7 dikurangi akar 7 dibagi 0 ya. Akar 7 kurangi akar 7 jelas 0/0. Oke. Karena hasilnya 0/0 berarti limit ini belum menemukan suatu nilainya. Nah, caranya kita harus menyelesaikan limit ini, kan ada beberapa cara ya. Salah satunya misal dengan pemfaktoran, atau merasionalkan penyebutnya, atau merasionalkan pembilangnya. Nah, untuk merasionalkan ini kita lihat bentuk akarnya ini ada di bagian pembilang. Berarti ini saya tulis lagi, limit X mendekati 3 adalah untuk X ditambahkan 4 dikurangi akar 2X ditambahkan 1
dibagi dengan X min 3. Oke, kita rasionalkan sesuai dengan pembilangnya, karena pembilangnya adalah bentuk akar. Saya kalikan dengan akar sekawannya. Rasionalkan berarti atas bawah harus sama ya, pembilang sama penyebutnya. Semuanya sama, kita tinggal lihat di sini tengahnya. Kalau ini misalnya negatif, berarti nanti akar sekawannya adalah positif. Berarti X plus 4 ditambahkan 2X plus 1. Begitu juga dengan yang bawah, sama, X plus 4 ditambahkan dengan 2X plus 1. Oke, kita selesaikan, berarti tetap limit X mendekati 3. Ini kan sama, bisa kita kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang. Tandanya di sini pasti min, karena min kali plus hasilnya adalah min. Oke, saya beri kurung dulu. Akar kalikan akar, di dalamnya elemennya adalah sama, berarti ini tinggal X ditambahkan 4 dikurangi dengan ini yang belakang dengan belakang, berarti 2X plus 1. Oke, berarti yang bawah tetap X min 3 dikalikan dengan X plus 4 ditambahkan dengan 2X plus 1. Jadinya adalah limit X mendekati 3, yang bawah tetap ya, atau bagian penyebutnya X dikurangi 3 akar X plus 4 ditambahkan 2X plus 1. Oke, yang bagian atas berarti X ditambahkan 4. Ini hati-hati dikalikan 1 per 1, berarti jadinya adalah negatif 2X dikurangi 1. Berarti limit X mendekati 3, bagian penyebutnya sama, X dikurangi 3 akar X plus 4 ditambah 2X plus 1. Bagian pembilangnya sekarang X dikurangi 2X berarti negatif X, 4 dikurangi 1 berarti ditambahkan 3. Oke, berarti kita sederhanakan bagian pembilangnya ya. Bagian pembilangnya atau bagian atas, kalau negatif saya faktorkan di luar, berarti ini adalah X min 3. Yang bawah X min 3 tetap, tidak ada perubahan untuk yang bawah. Akar X plus 4 ya, ditambah dengan 2X plus 1. Oke, ada yang sama ya, ada yang sama, bisa kita sederhanakan. Oke, berarti sekarang jadinya adalah bentuk sederhananya limit X mendekati 3 ya, pembilangnya negatif 1, bagian penyebutnya adalah X plus 4 ditambah dengan 2X plus 1. Oke, kalau sudah gini bisa kita lakukan cara yang sama dengan cara yang di atas tadi, yaitu tinggal kita substitusi nilai X mendekati 3 ini kemana? Ke X nya. Oke, berarti saya substitusikan negatif 1 dibagi 3 tambah 4 berarti akar 7 ditambah berapa ini? 2 kali 3, 6, 6 tambah 1 berarti akar 7 juga. Kemudian bisa kita sederhanakan, saya taruh bawah sini ya. Sini berarti sama dengan negatif 1 dibagi 2 akar 7. Masih belum ada jawaban di opsi, berarti bisa kita rasionalkan. Kita lihat bentuk ininya, berarti berapa? Kalikan akar 7 per akar 7, berarti jadinya adalah berapa ya? Min 1 per 2
2 kali akar 7 kali akar 7 berarti 7, 2 kali 7 berarti 1/14, sisanya adalah akar 7. Soal nomor 20 masih tentang limit. Sekarang limitnya adalah limit tak tentu. Tak tentu bisa dilihat dari sini. X mendekati tak hingga. Oke. Karena mendekati tak hingga, otomatis tidak bisa kita substitusikan seperti limit tertentu yang tadi ya. Karena ini bentuknya sudah bentuk akar di dalam elemennya adalah biasa, ini kita kalikan terlebih dahulu. Ini kalikan dulu, yang belakang juga dikalikan. Oke, kita lihat bentuknya dulu. Limit X mendekati tak hingga, yang pertama adalah 12x² ditambahkan 5x dikurangi 8 dikurangi yang belakang berarti 3 kali 4 12x², 3 kali 5 ada negatifnya berarti negatif 15, terus ditambah 2 kali 4 8, negatif 15 ditambah 8 berarti negatif 7 ya. Negatif 7x dikurangi konstantanya adalah 10. Oke, limit bentuk tak tentu. Kalau ketemu bentuk akar seperti ini, catatan. Kalau saya punya limit X mendekati tak hingga, kalau saya punya AX² ditambah BX ditambah C, terus kemudian dikurangi misal PX² ditambah QX ditambah R ya, depan belakang bentuk akar, tengah-tengahnya negatif, pangkat terbesarnya sama, berarti ini rumusnya adalah ini, acuannya tengah, berarti bisa saya tuliskan B dikurangi Q per 2 akar A, dengan catatan syarat nilai A harus sama dengan P ya. Berarti ini berlaku juga karena nilai A-nya tadi berapa? Nilai A-nya di soal diketahui 12, ini juga 12. Berarti kita tinggal operasikan seperti itu, tengah atau nilai B dikurangi Q. Berarti kalau saya kerjakan ini adalah 5 dikurangi berapa? Negatif 7 dibagi dengan 2 akar 12. Kemudian lanjut 5 ini min dikalikan min berarti plus 5 ditambah 7 berarti 12 per 2 akar 12 bisa kita pecah ya. Akar 12 bisa kita pecah jadi berapa? 2 akar 3. Berarti di sini saya tulis lagi 2 akar 3. Kemudian bisa saya sederhanakan 2 kali 2 4 bagi 12 sisanya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 dibagi akar 3. Karena belum bentuknya masih bilangan irasional, berarti kita bisa rasionalkan dengan cara mengalihkan akar sekawannya. Akar 3 dibagi akar 3, berarti hasilnya adalah yang bagian pembilang 3 akar 3, yang bawah adalah 3. Kalau disederhanakan jawabannya adalah akar 3. Selesai.